Profesor Dr. Insinyur Haji Bahrudin Yusuf Habibie. Lahir di kota Parepare 25 Juni 1936. Meninggal di Jakarta 11 September 2019 pada umur 83 tahun. Yang diakrab disapa B.J. Habibie atau hanya Habibie, adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Menggantikan Trisutrino, B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Pendidikan 1. SMA Kristen Dago 2. Teknik Mesin Universitas Indonesia Bandung atau ITB 3. Teknik Penerbangan Rheinland-Westfalen Technical Hochschule Aachen, Jerman Barat. Nilai apa saja yang dapat kita teladani dari sosok B.J. Habibie? Yang pertama, ada kerja keras, tidak mengenal lelah dan putus asa dalam mengerjakan segala sesuatu, bekerja sampai meraih kesuksesannya. Yang kedua, rasa ingin tahu. Dalam banyak kesempatan, B.J. Habibie mengaku sebagai orang dengan rasa ingin tahu sangat tinggi. Untuk memuaskan rasa ingin tahunya, maka ia banyak membaca buku saat malam hari. Yang ketiga, ada kreatif. Pemikiran yang kreatif serta berani mencoba hal baru tanpa takut pada resiko adalah pemikiran Habibie yang memang penuh percaya diri. Dengan kecerdasan yang dimilikinya bahwa ia pasti akan berhasil. Penghargaan yang didapatkan oleh B.J. Habibie. Yang pertama ada Das Großverdienstkreuz negara bagian Niedersachsen, Republik Federal Jerman pada tahun 1980. Yang kedua, ada Das Großverdienstkreuz mit Stern und Skulpturband, Republik Federal Jerman pada tahun 1980. Maestro yang kedua yaitu Najwa Shihab. Najwa Shihab lahir di Ujung Pandang pada tanggal 16 September 1977. Beliau adalah pembawa acara, jurnalis, aktris, feminis, dan aktivis media sosial Indonesia yang berketurunan Bugis dan Arab. Ia pernah menjadi jangkar berita dalam program berita primetime Metro Hari Ini. Pendidikan yang ditempuh Najwa Shihab yang pertama TK Al-Quran Ujung Pandang, yang kedua Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah, yang ketiga SMP Al-Ikhlas Jakarta, yang keempat SMA Negeri 6 Jakarta, yang kelima Universitas Indonesia, dan yang terakhir Melbourne Law School. Nilai apa saja yang dapat kita teladani dari sosok Najwa Shihab? Yang pertama, rajin membaca untuk memperluas wawasan. Sosok Najwa Shihab dikenal sebagai Duta Baca Indonesia sejak tahun 2016. Ia tidak hanya cerdas dalam berpikir dan lihai dalam berbicara, akan tetapi ia juga rajin membaca buku untuk memperluas wawasannya. Yang kedua, menjadi perempuan yang mampu berdiri di kaki sendiri. Perjalanan karirnya yang begitu pelik dan membutuhkan waktu yang cukup panjang membuatnya harus berjuang demi mencapai kesuksesannya. Dan yang ketiga, yang terakhir, menjadi perempuan yang berani menyuarakan opini sendiri. Jadilah perempuan yang berani menyuarakan opini sendiri, meskipun mayoritas orang memilih bungkam. Jangan pernah takut dan dasari opini dengan sumber dan hukum yang kuat. Lalu adapun penghargaan yang beliau dapatkan, yang pertama itu ada Panasonic Global Award pada tahun 2010 sebagai presenter berita terfavorit nominasi. Selanjutnya mendapatkan Panasonic Global Award pada tahun 2011 sebagai peserta berita terfavorit nominasi dan peserta talk show terfavorit nominasi. Selanjutnya beliau mendapatkan penghargaan Panasonic Global Award pada tahun 2010 sebagai peserta talk show berita dan informasi terfavorit nominasi. Raden Mas Soewardi Soeharjaningrat. Ki Hajar Dewantara dilahirkan di Pakualaman pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Meninggal di Yogyakarta pada tanggal 26 April tahun 1959 pada umur 69 tahun.
Selanjutnya disingkat sebagai Soewardi atau KHD adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia. Dari zaman penjajahan Belanda hingga ia dijuluki sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberi kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Pendidikan LAS, Sekolah Dasar Eropa atau Belanda. Lalu yang kedua, Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Tidak sampai tamat karena sakit. Nilai apa saja yang dapat kita teladani dari sosok Ki Hajar Dewantara? Poin pertama yaitu kegigihan menyuarakan kritik. Melalui tulisan, Ki Hajar Dewantara menyampaikan pemikirannya tentang nasib pribumi di Hindia Belanda. Ia pun mengkritis kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang dinilai tidak adil. Poin kedua, cinta terhadap pendidikan. Ki Hajar Dewantara yang sangat mencintai pendidikan, hingga beliau mendedikasikan hidupnya membangun konsep pendidikan di Indonesia. Selain itu juga menyadarkan pemerintah betapa pentingnya pendidikan. Poin ketiga, kembangkan potensi diri. Potensi yang ada di dalam diri kita harus dikembangkan agar menjadi kelebihan yang menonjol atau menjadi ciri khas siapa dirimu. Selanjutnya, penghargaan. Poin pertama, ada Dr. Honoris Causa bidang pendidikan dari Universitas Gadjah Mada 1956. Yang kedua, gelar pahlawan kemerdekaan nasional pada 28 November 1959. Dan yang terakhir, gelar perintis pers Indonesia dari Dewan Pers 1976.